Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Tanganku ada dua, jarinya lima-lima, kususun keduanya. Mari kita berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Kegiatan kita hari ini adalah mendengar cerita tentang Nabi Sulaiman dan pasukan semut. Yuk kita simak ceritanya. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang raja yang sangat cerdas dan kaya raya. Selain kekayaan yang berlimpah dan ilmu yang sangat luas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat lain kepada Nabi Sulaiman, yakni dapat menundukkan angin, laut, dan binatang. Dengan keistimewaan itu, beliau dapat bepergian mengendarai angin. Beliau juga dapat memerintah jin dan burung untuk membantunya dalam peperangan. Nabi Sulaiman juga bisa berbicara dan mengerti bahasa binatang. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam melakukan perjalanan ke daerah Taif. Sebelum berangkat, beliau mengajak para pasukannya untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam perjalanan itu, beliau membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan itu terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung. Para manusia menunggangi kuda, berjalan bersama Nabi Sulaiman alaihi salam. Sedangkan burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Nabi Sulaiman berada di barisan paling depan. Beliau bertugas memimpin dan menjaga agar pasukannya tidak melewati batas. Di tengah perjalanan, pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat pasukan Nabi Sulaiman yang sangat banyak, para semut ketakutan. Mereka khawatir akan terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman itu. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18 disebutkan, Jirsan sang raja semut berkata kepada semut yang lain, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Quran Surat An-Naml ayat 18. Mendengar perkataan Raja Semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman tersenyum, dan beliau bersyukur kepada Allah karena memiliki keistimewaan bisa bicara bahasa binatang, sehingga beliau memahami ketakutan para semut. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam Quran surat An-Naml ayat 19, yang artinya, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh."
Quran Surat An-Naml ayat 19. Nabi Sulaiman kemudian meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan merasa bingung. Kemudian Nabi Sulaiman menjelaskan tentang apa yang didengarnya dari Raja Semut dan rakyatnya. Akhirnya Nabi Sulaiman dan pasukannya mencari jalan lain untuk sampai tujuannya tanpa mengganggu para kawanan semut. Itulah kisah teladan dari Nabi Sulaiman dan para pasukan semut. Nah, dari kisah Nabi Sulaiman tersebut kita dapat ambil pelajaran bahwa saat naik kendaraan ada aturannya loh. Yang pertama yaitu membaca doa sebelum naik kendaraan. Yang kedua yaitu hati-hati saat di jalan. Ketiga, mendahulukan orang yang sedang menyeberang. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah yang pertama, anak-anak menyebutkan aturan saat naik kendaraan. Yang kedua yaitu membaca doa saat naik kendaraan laut dan saat naik kendaraan darat. Ustazah tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.